Santet dan teleportasi itu logis sesuai kajian fisika kuantum. Dahulu, orang Jawa menggunakannya untuk pengobatan, memindah penyakit dari materi ke energi, kemudian dijadikan materi lagi di tempat lain. Pemimpin spiritual India Satya Sai Baba, terkenal dengan sengaja mematerialisasikan benda padat, yang ia berikan kepada pengunjung dan penyembah. Ini biasanya pernak-pernik kecil, dan, ketika ditanya tentang ini, Sai Baba menegaskan, bahwa dia tidak memindahkannya dari toko perhiasan di tempat lain. Ini meninggalkan kita dengan pertanyaan membingungkan, tentang bagaimana seseorang dapat menghasilkan materi dari mana-mana. Dalam literatur tentang perdukunan, ada contoh di mana benda-benda, atau bahkan serangga hidup, terwujud. Dalam bukunya Gifts of Unknown Things, Lial Watson menggambarkan sebuah insiden di Amazon, di mana dia menyaksikan seorang penyembuh lokal, pertama kali mencabut gigi yang terinfeksi dari seorang pasien, dan kemudian, mengumumkan bahwa dia harus menghilangkan rasa sakit pada gusi yang terinfeksi. Untuk melakukan ini, entah bagaimana, dia mewujudkan lebih dari 100 semut tentara hitam, yang berbaris dalam barisan teratur keluar dari mulut pasien, turun ke lengannya, dan pergi ke rumput di tepi tempat terbuka. Hal ini menyebabkan kegembiraan besar di antara penduduk asli yang menonton, karena, seperti yang kemudian ditemukan Watson, kata penyembuh lokal untuk rasa sakit, sama dengan kata semut tentara. Para psikolog Profesor Erlendur Haraldsson mengutip berbagai saksi, yang bersama para penyembah lainnya, pada akhir tahun 1940-an, biasa pergi jalan-jalan sore dengan Satya Sai Baba, menuju sungai di kampung halamannya di Puttaparthi, di selatan India. Pada beberapa kesempatan, Sai Baba menghilang dari antara para penyembah, dan muncul kembali di puncak bukit terdekat. Kadang-kadang dia kemudian akan berteriak bahwa dia akan turun dan akan segera muncul kembali di antara para penyembah. Kemudian, pada tahun 1995, ada laporan anekdotal bahwa, dalam pandangan penuh sekelompok penyembah Australia, yang telah diberikan wawancara dengan dia di ashramnya di Whitefield di pinggiran Bangalore, Sai Baba memindahkan seorang pria tua kembali ke rumahnya di Australia untuk menemani istrinya yang sakit. Teman-temannya melihat pria itu menghilang dari ruang wawancara, dan ketika tepat setelah wawancara, mereka pergi dan menelepon rumahnya di Australia, diklaim bahwa dialah yang menjawab telepon itu. Jika benar, laporan ini menunjukkan bahwa seseorang dengan kekuatan paranormal yang kuat dapat menteleportasi orang lain. Idris Shah, seorang ahli tasawuf, yang merupakan cabang mistik Islam, mengklaim bahwa wali kutub atau al-Ghaus, yaitu kepala tertinggi sistem sufi, selalu seseorang yang telah mencapai derajat wusul atau persatuan dengan yang tak terbatas. Pria seperti itu, mampu memindahkan diri mereka sendiri kemana saja secara instan, dalam bentuk fisik, melalui proses dekorporealisasi. Ini terdengar seperti teleportasi, dan memperkuat klaim bahwa kemampuan seperti itu terkait dengan kondisi kesadaran yang berubah. Para psikolog Dr. Scott Rogo menunjukkan, bahwa teleportasi tumpang tindih dengan fenomena bilokasi, di mana seseorang terlihat di dua tempat sekaligus. Biksu Italia Padre Pio, tampaknya muncul secara fisik di dua tempat secara bersamaan pada beberapa kesempatan. Rogo juga mengutip kasus remaja laki-laki Cornelio Closa tahun 1951 di Milan, Italia, yang mengklaim bahwa teleportasinya yang berulang kali adalah akibat disentuh oleh penampakan seorang gadis remaja berpakaian putih. Dia akan muncul kembali nanti, terkadang bermil-mil dari rumah, bahkan setelah dikunci di kamarnya oleh orang tuanya. Penghilangan itu berhenti setelah dia diusir oleh misionaris Amerika.